Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini kedatangan PipoBook dari Asus, yakni seri F570ZD. Banyak yang berharap lebih sama PipoBook ini karena di dalamnya tergabung antara AMD dan GeForce. Hal ini tentunya jarang terjadi. Biasanya antara dua kubu ini selalu salib menyalip, tapi tidak untuk PipoBook ini. Dari desainnya sekilas mirip seri TUF gamingnya Asus, tapi dari tipisnya ini masuk ke jajaran VivoBook. Ya, lagi-lagi ini adalah perpaduan yang tidak biasa juga. Bahan yang digunakan dari plastik ABS dengan aksen yang cukup mantap, dilapisi dengan model garis-garis di beberapa arah yang membuat tampilannya semakin modern. List tampilan warna Tosca ini mirip desainnya seri TUF gaming, jadi seperti ada garis-garis LED-nya. Keseluruhan bodinya plastik yang didesain kokoh tapi tetap ringan. Bagian touchpad terasa ringan dan empuk, ditambah lagi ada pemindai sidik jari jadi lumayan untuk pengaman tambahan. Keyboard yang biasa aja terlihat lebih menarik karena dilengkapi backlight lampu jadi terkesan mewah. Untuk layar memiliki resolusi 1080p dengan 60Hz menggunakan panel jenis anti-glare untuk mendukung penggunaan dalam kondisi pencahayaan apapun. Tapi untuk warna dan ketajaman cukup standar, terlihat untuk angle kanan kirinya tuh bisa dibilang cukup. Memiliki sRGB 60% saja. Tingkat kecerahan layar sebanyak 200 nit dan bisa diatur untuk tingkat kecerahannya melalui tombol function plus F4 dan F5. Kita lihat di bagian portnya yang cukup lengkap. Di sisi kanan ada microSD, USB Type-C, HDMI, USB 3.1, port RJ45, dan terakhir ada port charger. Sedangkan di kiri ada Kensington lock, 2 kali USB 2.0, dan combo audio jack. Kita tes performa gabungan antara Ryzen 5 2400U duet dengan GeForce GTX 1050 4GB. Tapi sayangnya di sini ditanamkan RAM 8GB DDR4 2400MHz single channel. Untuk storage-nya dibekali hard disk 1TB 5400 RPM. Apakah ini layak masuk jajaran notebook gaming? Baiklah, kita langsung tes ya. Let's go! Game pertama, game Apex Legends di setting high resolusi 1080p. Game ini terasa pas banget untuk kelas F570Z ini karena rata-rata FPS yang dihasilkan menunjukkan angka 39 FPS dan maksimalnya di 55 FPS. Masih cukup nyaman di settingan seperti ini, hampir enggak ada stuttering yang parah. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih nyaman, kalian bisa setting ke very low. Di game kedua, tes PUBG Steam masih sama, settingannya high resolusi 1080p. Setelah satu permainan, rata-rata FPS menunjukkan angka 47 FPS dan maksimumnya 84 FPS. Masih playable untuk game sekelas PUBG Steam. Tapi ada stuttering yang lumayan parah ketika parasut turun ke bawah. Game ketiga, tes CSGO, settingan paling tinggi di resolusi 1080p. FPS-nya sangat tinggi sekali, rata-rata di 116 FPS dan maksimalnya mencapai 155 FPS. Game esports sudah cukup lancar dilibas di VivoBook ini. Begitu juga dengan game Dota 2, sangat nyaman dimainkan berjam-jam lamanya. Baterainya untuk pemakaian standar seperti browsing, ngetik, YouTubean bertahan hingga 4,5 jam. Kecuali kalau misalkan kalian main game bertahan hanya 1,5 jam saja. Nah, untuk temperatur maksimal saat tes 3D Mark mencapai 86 derajat Celcius saja. Meskipun hanya dibekali satu fan, tapi ada heatsink yang cukup bagus, jadi temperaturnya terbilang adem.
Kesimpulan yang saya dapat untuk range harga 11.850.000 sudah cukup pas jika untuk kebutuhan office. Ditambah lagi untuk gaming ringan di 2019 saya rasa ini sangat cukup. Namun lebih baik pada saat beli storage-nya ditambah SSD M.2 karena sudah tersedia slotnya tapi di bawah motherboard. Biar sekalian minta dipasangin di tokonya karena kalau misalkan dipasang sendiri yang nggak biasa pasti bakalan ribet sendiri. Pasar yang cukup pas untuk VivoBook ini adalah kalangan pelajar atau mahasiswa. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share video ini supaya teman-teman yang lain bisa tahu informasi ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.